Sebuah kebun yang penuh dengan pohon pisang dan pohon pepaya konon menjadi lokasi kemunculan keranda terbang. Edi yang awalnya tidak percaya adanya kabar tersebut, tak bisa lagi berkata saat ia mendapati keranda yang konon berisi jenazah itu berhenti di hadapannya. Itu giliran ronda. Nah, jam 11 itu di pos ronda belum ada orang gitu. Jadi rencana saya untuk membangunkan untuk manggil orang-orang yang tugas ronda pada malam Sabtu itu gitu. Cuma pas kita lagi jalan di dekat musola itu kita samar-samar kita melihat gitu loh. Saya pikir itu apa sih gitu. Menelusuri area pendaratan ini Pak. Keranda itu. Kita sih belum menemukan penampakan sesuatu Pak, cuma posisi ini Pak, merindingnya Pak. Di lokasi yang kamu rasain adanya dingin sama merinding. Kamu bisa cerita depan kamera gitu. Nampakkan sesuatu Suasananya dingin, terutama yang paling pojok sebelah sana dingin, bau sama merinding. Bagian-bagian pintu nggak terlalu sih, terutama pojok sana aja dingin. Aromanya juga udah cium, bau amis. Ya, bau kentang. Pernah ngeliat pocong aja udah. Selain itu belum pernah ada pocong, keranda. Setiap malam saya ngeronda di sini. Ya. Belum pernah ngeliat kerandanya. Ngeliatin nggak? Dia mau loncat. Biasanya kalau darah itu langsung gigit dia. Soal makanan jin menurut saya itu kok kayaknya nggak ada ya di dunia spiritual. Yang ada adalah sifatnya sesaji. Ada ritualisasi yang memang menggunakan bahan-bahan seperti hiyo, wangian dan lain sebagainya, sebenarnya bukan hanya untuk tujuan untuk memanggil sesuatu yang tak kasat mata, tetapi lebih lagi untuk dia beradaptasi pada saat bisa mengheningkan cipta. Bukan makanan jin ya, sebetulnya lebih pada sesuatu yang menyenangkan buat mereka, jadi mereka bisa datang seperti itu. Ketertarikan antara sesaji dan gaib memang sangat dekat. Namun bukan berarti sesaji ini disajikan khusus sebagai makanan bagi makhluk gaib. Sesaji, terutama sesaji yang dibakar, hanyalah perantara untuk mempercepat komunikasi antara praktisi supranatural dengan alam gaib. Tanpa bermaksud menunjukkan kemampuan, 3 praktisi supranatural menunjukkan interaksi gaib yang memang bisa tampak secara kasat mata.
Perhatiin nggak? Dia mau loncat. Biasanya kalau darah itu langsung gigit dia. Nah. 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 Dia ini tiup tanpa menggunakan kemampuan supranatural atau kemampuan spiritual. Konsentrasi fokus untuk mengonkan tenaga dalam yang selama ini dipelajari dan dengan siswa-siswa saya. Jadi dia mengumpulkan fokus konsentrasi tenaga dalamnya, inti maksudnya dalam tubuh ini seperti itu. Zaman sekarang mungkin itu yang dinamakan demetralisasi. Jadi pengiriman energi benda padat menuju ke benda padat lagi. Jadi wujudnya di sini contoh paku atau api dibakar nih boneka. Ini bukan pakunya. Yang melesat tadi adalah apa ya, sifatnya paku tadi, bagaimana energi paku tadi. Jadi sifat benda tersebutlah yang dirasakan si manusia yang tersakiti tadi atau yang kita tuju tadi. Ya, emang siapa? Ada roh yang masuk ke tubuh manusia, itu dikatakan kerasukan ya. Tapi ada juga ilusinasi, ada juga minta perhatian. Kalau menurut Bunda diusir ya. Ya, pangruat pamungkas atau mantra kolo cokro. Ini kolo itu waktu, cokro itu memutar. Manusia tidak luput dari kehidupan waktu dan perputaran waktu ini. Akan menenangkan si pasien dengan kalimat-kalimat apapun, bahasa apapun, yang intinya
bisa menenangkan si pasien yang sedang kesurupan. Jadi fenomena itu adalah sebenarnya fenomena kejiwaan. Jadi orang kesurupan adalah fenomena kejiwaan. Kejiwaan itu mempengaruhi fisik. Ya. Jadi menurut kami, orang-orang yang kemasukan itu umumnya lebih banyak wanita. Wanita pun yang kemasukan itu biasanya anak-anak remaja. Sering lihat sosoknya sih, cewek, rambutnya panjang. Yaudah, awas jangan panik, Hilda. Awas, pelan-pelan. Awas ya. Udah di mana? Udah. Antar mas. Keluar ya. Udah ya. Emang siapa? Itu seperti ada yang dingin dari mulai pangkal pinggang sampai ke atas. Seluruh punggung dari kepala sampai bawah ya, sampai pinggang rasanya dingin dan itu seperti ada yang meluk. Saya merasakan ada sesuatu yang beberapa suara itu terdengar ya. saya dengar kayak ada suara orang nyapu di atas ya. Iya. Ini dulu kamar mandi sini, Rin? Iya, ini kamar mandi. Anak kecilnya bayi umur 7 tahun, tapi dia kayak ngeliatin, cuman pengen tahu aja sih, pengen tahu kita ngapain di situ. Di sofa kayak ada anak kecil gitu, ada anak kecil duduk, dia ngeliatin, cuman dia kayak penasaran aja sih, lebih pengen tahu kita di sini ngapain. Itu ngerasa hawanya panas banget. Di samping kiri tuh kayak ada yang hembus gitu, kayak ada yang nafas. Gue ngerasain di belakang gue ada yang deketin gue, hawanya nggak enak banget. Rada berat di pundak sebelah kiri. Itu punggungku ngerasa dingin banget. Nah, sebelumnya itu udah berasa sih pundak tuh udah berat banget gitu rasanya. Terus badan jadi kayak lemes gitu. Koper-koper yang nggak dipakai dan cukup berantakan sekali. Udah mulai berasa. Hawanya gimana? Kayak Panas. Panas sih. Udah mulai berasa panas. Ada sesuatu di sana. Ada sesuatu di sana. Ruangan kamar mandi kalau nggak salah tadi tuh aku lihat ada kayak bayangan duduk gitu. Aku nggak tahu ruangan apa. Kalau aku merasa ada di sini. Kamu foto sekarang. Di soalnya sempat dengar ada bayangan duduk itu di situ. Bayangan apa? Bayangan duduk di situ. Duduk? Iya, lagi duduk gitu. Buram, saya itu kayak buram beda itu di pas dari gazebo masuk ke ini ke WC, masuk ke WC di sebelah gazebo itu kayak buram gitu, sehingga kayak tirai gitu. Hawanya panas,
Terus makin ke dalam dia makin nggak panas ya, maksudnya hangat gitu ya. Terutama di dua WC itu. Ray, gimana Ray? Kesannya? Kesannya di ruangan ini? Pertama ini beda sama ruangan pertama. Di sini ketika pertama masuk langsung merinding, terus makin ke dalam makin merinding di sini. Yang saya rasain hangat di pojok, terutama di wastafel. Waktu itu pengen lari ya, pengen kabur tadi. Coba ya udahlah, coba kuatin diri, jangan kabur, coba ngerasain. Dan ya akhirnya nggak cuma merasakan itu aja, gitu, cuma merinding aja. Ini kayaknya ruangan buat masak kali ya, dapur. Tadi ini ruangan bagus. Gila, aku merinding. Tuh kan, jadi merinding terang nih. Tadi sebenarnya nggak merinding ya. Ketika masuk biasa aja, terus tadi foto-foto di sini biasa aja. Di sini hangat nih. Ini beda nih di pojokan sini. Yaudah yuk, kita jauh sini yuk. Ya lapor aja lah. Kenapa Ray? Kenapa Ray? Kenapa? Enggak sok tuh merinding beneran sok. Beda hawanya apa gimana? Enggak, hawanya aja, hawanya. Seberkas kayak pelebatan putih gitu. Posisi di salah satu kamar di lantai 1 Pak. Di sini merinding saya Pak. Di sini ada WC-nya. Nah di sini yang berasa merindingnya di sini. Saat di ujung lain. Sama Pak? Saat masuk kamar ya. Iya, jadi tadi pas masuk pun udah merinding, cuman lebih merinding lagi di sini. Saya ada di ruangan kayaknya ini dapur, mulai copot dan rusak. Cuman dibandingkan sama yang pertama, di sini nggak terlalu merinding ya, cuma lebih yang tadi tuh, yang WC tadi tuh lebih merindingnya lebih, di sini tidak terlalu Pak sih. Terus makin ke dalam dia makin nggak panas ya, maksudnya hangat gitu ya, terutama di dua WC itu. Ray, gimana Ray? Kesannya? Kesannya di ruangan ini? Pertama ini beda sama ruangan pertama. Di sini ketika pertama masuk langsung merinding.